Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princess, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, Prince and Princess, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, mari kita mau nyanyikan satu lagu dan kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama, Tuhan Allah di tengah kita. Prince and Princess, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu ini. Tanam di hatiku.
padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Prince and Princess, seperti biasa di akhir bulan kita akan mengadakan review pembelajaran kita selama sebulan. Dimulai dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan di minggu yang keempat. Yuk kita mau saksikan bersama. Hal yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman minggu ini, yaitu Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan memberikan seorang penolong untuk menyertai murid-muridnya sampai selama-lamanya. Kata selama-lamanya di sini dapat kita artikan juga sebagai setiap saat. Itu berarti Tuhan Yesus memberikan kita penolong yang akan selalu menyertai kita setiap saat. Nah, mama papa kita merupakan penolong untuk kita. Sahabat, teman, dan juga guru merupakan penolong juga di dalam hidup kita. Tapi mereka semuanya hanyalah manusia biasa yang tentunya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan mungkin mereka tidak bisa untuk berada dengan kita setiap saat. Karena itu Tuhan Yesus memberikan kita penolong yang lain. Penolong yang selalu ada bersama dengan kita setiap saat, yaitu Roh Kebenaran. Roh Kebenaran akan menolong kita untuk melakukan hal yang benar dan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kita kenal juga Roh Kebenaran ini dengan nama Roh Kudus. Nah, di sini kakak mau menyampaikan 3 hal mengenai Roh Kudus. Yang pertama yaitu Roh Kudus menolong kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus menolong kita untuk menang atas iblis. Seperti yang terdapat dalam Lukas 4 ayatnya yang pertama, di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Jika Roh Kudus menyertai kita, maka kita akan ditolong untuk menang atas godaan iblis. Jadi adik-adik tidak perlu takut dengan setan atau roh jahat, karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita semua. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Tuhan mencurahkan rohnya bukan hanya kepada murid-muridnya pada saat itu, tetapi dia juga mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua yang mengasihi Tuhan. Nah, Roh Kudus itu sebagai penolong dan penghibur yang sejati. Jadi, Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kita segala sesuatu. Kenapa kita perlu diajar? Karena kita tidak mengerti semua hal. Kita perlu belajar. Sama ketika kita bersekolah. Kenapa kita harus sekolah? Supaya kita belajar banyak hal di sekolah. Hal-hal yang kita tidak ketahui, kita dapati di sekolah. Begitupun Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajarkan kita segala sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, Roh Kudus itu sebagai penghibur yang sejati yang akan mengingatkan kita akan segala hal. Kalau hidup kita ini tidak seorang diri, ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Terus, Roh Kudus juga akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Kenapa perlu diingatkan? Karena kita sering lupa. Misalnya ketika kita bohong, kan
tidak boleh bohong. Tetapi karena kita sudah terjepit, akhirnya kita berbohong. Oleh karena itu, Roh Kudus menegur, Roh Kudus mengingatkan untuk tidak boleh bohong. Adik-adik, bicara tentang roh tentu tidak lepas dari proses pertumbuhan. Nah, kakak mau kasih contoh nih, adik-adik mau menanam pohon mangga. Sebelumnya, adik-adik harus mempersiapkan benih. Kemudian kalau sudah tumbuh akar, batang, dan daun, jangan lupa untuk menyiramnya dan memberikan pupuk untuk menjaga dari hama. Sehingga dapat menghasilkan buah yang baik dan banyak orang yang menikmatinya. Nah, begitu juga dengan buah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir di dalam diri adik-adik dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, adik-adik harus menjaganya dengan cara berpikir yang positif, menjaga perkataan dan perilaku sesuai dengan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika adik-adik memiliki buah roh tersebut, maka banyak orang senang dan mau bersahabat dengan adik-adik. Oke, Prince and Princess, tadi kita sudah saksikan bersama review pembelajaran kita selama sebulan. Kiranya apa yang kita pelajari selama sebulan ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kita, dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sama-sama kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang mengingatkan kami, Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami akan setiap apa yang sudah Engkau firmankan dalam kehidupan kami. Dan berkaryalah terus Roh Kudus dalam hidup kami, memimpin setiap langkah kami, dan hidup kami selalu terarah kepada Tuhan. Percaya masa depan kami, masa depan yang berhasil dan beruntung bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menjagai, melindungi kami kemanapun kami pergi dan melangkah. Kami juga berdoa melepaskan berkat buat orang tua kami. Diberkatilah setiap usaha, mata pencarian yang mereka lakukan, dibuat tangan Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.